Sebetulnya dia nggak mengancam kehilangan data, kan yang mengancam kan orang yang mau memanipulasi artificial intelligence kan. Jadi dia sendiri hanya peralatan, bahkan dia bisa bikin sistem keamanan sendiri kan. Tetapi petugas di situ bisa disogok oleh seorang koruptor, oleh seorang pejabat yang lagi nyimpan duit di situ tuh. Maka diutak-atik lah. Jadi problem pencurian data itu adalah bukan CIA-nya yang kita salahkan, tetapi niat dari manusia konkret. Plusnya kita dibikin efisien. Korupsi bisa dihalangi dengan efisiensi artificial intelligence. Jadi yang kita sebut sekarang sistem e-katalog itu kan dibantu sepenuhnya kan. Lalu macam-macam itu upaya untuk menghidupkan kembali percakapan. Kalau kurang bisa dilakukan secara tatap muka, minta bantuan IA. IA juga bisa meneliti sampai ke mikro, mikron untuk sistem tubuh kita kan. Jadi artificial intelligence membantu untuk menguraikan big data itu. Tanpa AI itu big data nggak bisa bunyi itu. Tetapi big data itu juga bisa dimanipulasi tadi oleh orang yang punya kekuasaan. Sehingga IA menganggap gue dihalangi oleh kekuasaan. Jadi IA satu waktu dia akan ngeluh tuh. Ada aturan yang sedang dibuat oleh lembaga dunia akan berkompromi untuk bikin batasannya apa tuh, melanggar etiknya di mana tuh, atau kesempatan dari artificial intelligence untuk mengasuh manusia seberapa apa sih. Tetapi kan itu perkembangan yang bisa kita cicil. Tapi prinsipnya sekali kita bertemu dengan IA, ya nggak usah khawatir. Karena toh tubuh kita, sebagian besar tubuh kita juga dikelola secara artificial intelligence kan. Begitu Anda sakit, Anda di mamografi, di USG, dan itu akan ada percepatan pengetahuan tentang jenis obat apa sih. Kalau seseorang misalnya dapat kista perempuan tuh, begitu di USG, artificial intelligence akan membantu untuk meneliti di negara sana jenis beginian tuh obatnya apa. Jadi dalam nanosecond langsung ketahuan penyakit ini diagnosisnya pasti tepat dengan obat yang sudah tersedia. Kalau belum tersedia, IM misalnya bisa pesen dalam 2 jam dibikinin obatnya kan. Kan semua kimianya udah ada kan. Jadi seorang farmasis juga akan terbantu oleh artificial intelligence. Dokter juga begitu, diagnosis makin cepat dan berlomba dengan kecepatan naluri manusia untuk sehat. Jadi semua hal bisa dibikin mudah tuh. Kalau kita mau mempermudah, tapi kita juga bisa memakai AI itu untuk hal-hal yang sifatnya kriminal. Yang paling mungkin memakai itu pertama-tama bukan pemerintah, tapi anggota DPR tuh. Karena mereka yang mengontrol sebetulnya anggaran pemerintah. Kan dari awal pemerintah itu tergantung pada kemampuan DPR untuk mengawasi keuangan. Fungsi DPR kan mengawasi keuangan tuh. Jadi korupsi pertama kalau pakai AI adalah input yang diberikan oleh legislatif, bukan pada pemerintah. Pemerintah bisa mengendalikan dirinya melalui kontrol, justru tadi artificial intelligence bisa menghalangi orang untuk korupsi karena pakai e-katalog tuh semacam itu. Tetapi DPR itu kan yang membuat regulasi. Jadi tuker tambah di DPR itu yang membahayakan keamanan artificial intelligence di bidang keuangan atau korupsi.